Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi, memang jadi Ustadz di MTA ini berat, jadi saya sendiri nggak kuat. Baik, langsung saja. Yang pertama sebetulnya kehadiran saya kemari ini sebelumnya sudah mohon izin kepada Al-Ustadz Ahmad Sukino untuk saya hadir ini tadinya mengantar istri saya yang ingin sekali mengikuti ya bila mana ada waktu karena dari Jakarta pengajian di MTA, terutama pengajian Ahad pagi. Jadi di antara ibu-ibu itu ada Yon Sewu Ustaz, ada istri saya. Iya, di antara ibu-ibu itu ada istri saya yang bisa menemukan dapat piring cantik. Serius itu, ngomong piring aja. Baik, begini. Saya langsung menjawab saja karena ini harus saya jawab mengenai katakanlah ujian yang sedang menimpa beberapa wilayah atau beberapa cabang atau beberapa daerah kecil dari MTA tetapi sporadik dan terus menerus dan terakhir adalah di Sidoarjo kemarin. Saya ingin mempersingkat waktu dengan mengatakan bahwa bagaimanapun juga kita ini di Indonesia ini hukum memang belum menjadi panglima. Yang menjadi panglima itu masih politik. Yang namanya politik itu sebetulnya baik. Kata-kata politik itu bagaimana ilmu yang mengatur negara. Tapi ternyata politik di kemudian hari dipraktekkan di Indonesia menjadi sebuah singkatan politik, nek kumpul itik-itik. Artinya dia ngitik sana ngitik sini untuk kepentingannya semua. Dan sekarang itu politik itu sudah menjadi ataupun kepentingan-kepentingan kekuasaan itu sudah menjadi sebuah upaya untuk segalanya. Pokoknya yang penting sekarang kuasa. Yang penting sekarang berkuasa dan menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita lihat ini sekarang suasana perpolitikan di Indonesia juga semakin meningkat. Terutama dekat-dekat mau pemilu. Dan yang paling mudah pikirannya orang, ya sekali lagi, pikiran orang yang paling mudah adalah caranya menaikkan diri sendiri adalah dengan menjelekkan orang lain. Padahal itu cara yang salah. Karena sangat beresiko. Cara cepat untuk membesarkan diri adalah mengecilkan orang lain. Oleh karenanya mereka lebih senang menggunakan black campaign atau kampanye hitam daripada menjelaskan tentang kelebihan-kelebihannya. Kenapa demikian? Karena sistem media di Indonesia pun juga demikian. Saya sudah pernah menyampaikan dulu bahwa yang akan diberitakan oleh media adalah sesuatu yang memang masuk di dalam kriteria dia. Saya langsung menjawab sedikit keluhan dari Ustadz Sukino tadi. Kenapa yang baik-baik tidak pernah diberitakan? Tapi giliran celah sedikit saja, tidak peduli apapun juga langsung diulang-ulang. Seperti kejadian Sidoarjo. Karena mereka berprinsip di dalam media itu, koran, radio, semua sama. Itu berita, kalau beritanya orang digigit anjing, itu biasa. Orang digigit anjing kan biasa. Orang digigit anjing itu biasa. Jadi tidak akan ada berita tentang atau masuk koran manapun, Pak Wakidi digigit asu, nggak ada. Digigit anjing, nggak ada. Yang akan jadi berita itu kalau anjing digigit orang. Nggak percaya? Ayo, kalau nggak percaya, tak tantang, gigit anjing di depan situ. Nanti tak panggil wartawan, mesti masuk. Mesti masuk, dah. Ayo. Pak Wakidi digigit anjing, nggak akan masuk koran. Begitu anjing digigit Pak Wakidi,
Apalagi pas lagi gigit gitu, fotonya pasti headline. Kalau nggak headline nanti korannya saya suruh headline kan. Artinya apa? Artinya memang suasana masyarakat itu akan lebih senang, ya, terdidik atau mendidik sudah jadi berdua itu, bahwa mereka akan mendengar berita-berita yang jelek itu lebih laku. Artis kawin kurang disukai, artis cerai bahas terus. Itu infotainment juga mendidiknya seperti itu. Baik, jadi itu mengenai masalah berita. Jadi ya nyon pangapunten, kalau memang berita itu memang selalu harus yang bombastis. Dia harus yang aneh-aneh yang keluar. Yang seperti itu. Pengeroyokan keluar. Sembelih sapi ribuan. Ini juga provokator, saya lagi tahu di sini telponi terus. Padahal nggak ada namanya. Baik, kembali lagi persoalan semula. Saya lihat kalau berita baik-baik seperti menyembelih sapi dan lain sebagainya, yang padahal jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih banyak, tidak diberitakan, tidak disampaikan dengan besar. Begitu ada kejadian kejelekan, brung. Kalau dikatakan berpihak, tidak juga. Memang jualannya seperti itu. Sekarang kita langsung ke pokok permasalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi MTA ini terus berkembang dan besar. Begitu besar, tentunya banyak orang ngeces. Kalau ngelihat MTA ini ngeces, iya dong, banyak betul. Saya kalau nyalon jadi caleg ini sekarang sudah dapat ini reklame. Ya toh? Belum lagi, wah kalau sampai kemudian berdekat dengan para pimpinan, apalagi dengan Ustadz Sugino, pasti bikin ngeces. Padahal besarnya itu bukan karena apa-apa, karena selalu menjalankan datang tadi seperti di Al Ustadz sampaikan, hanya taat kepada Quran dan Al Sunnah. Berarti kalau gitu yang kecil-kecil nggak taat sama Quran dan Sunnah mungkin, atau yang berkurang ya mungkin selama ini meninggalkan Quran dan Sunnah, masuk ke dalam dunia-dunia lain yang bukan pengajian, ya. Kemudian mengarah kepada dukungan kades, dukungan apa, ya memang nggak ngaji, ya kan meninggalkan Quran dan hadis, pengajian katanya, tapi tidak ngaji, kerjanya hanya untuk bagaimana membahas tentang dukungan kepada A, B, C, dan D, tidak ngaji, ya pasti ditinggalkan. Karena kita, orang Islam pasti membutuhkan mengaji Al-Quran dan hadis, As-Sunnah. Itu udah sangat jelas. Nah, kembali lagi persoalan semula, karena besar, tentunya pertama kali itu ingin dimanfaatkan atau ingin dirangkul. Itu udah pasti. Ini saya ngomong begini karena apa? Tadi malam saya sudah terima semua laporan, kejadian-kejadian, dan saya langsung bisa menganalisa. Teman-teman saya yang di lapangan, itu sekarang hadir semua di sini, yang insya Allah nanti akan bertemu dengan pengurus pusat MTA dan terutama Al-Ustadz Ahmad Sugino. Nah, yang pertama ingin dirangkul dan dimanfaatkan. Begitu tidak bisa atau tanda kutip bahasa awamnya atau langsung straight to the point-nya adalah begitu nggak mau nurut dia, ini masalah. Ya udah, gebuk aja, ganggu saja. Cara yang paling baik adalah fitnah, karena tidak berani menghadapi sendiri. Berarti, saudara-saudara, fitnahan terhadap atau kata-kata atau berita-berita fasik tentang MTA, ini sebetulnya sudah jauh hari sudah pernah ada dan muncul terus. MTA menghalalkan anjing dan lain sebagainya, ya, zina lebih itu sebelumnya tuh sudah pernah dalam bentuk-bentuk lain itu berkembang. Tetapi belum menjadi permasalahan karena masih dari mulut ke mulut dan nggak jelas siapa yang ngomong. Oke.
Tim pengacara Muslim sudah mendengar itu, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena masih dari mulut ke mulut dan baru isu-isu, baru gosip-gosipnya. Kami mencari siapa yang bicara, tidak pernah ketemu. Masa itu kejadian yang terjadi adalah mungkin ada yang, kalau bahasa anak gaul sekarang ini, ada pihak yang lebay, overacting. Ngomong dia di pengajian, dia pikir pengajiannya cuma intern, direkam, masukkan YouTube, bingung dewe. Begitu sudah masuk YouTube dan direkam dan banyak yang melihat, maka kami baru bisa bergerak karena ketahuan yang ngomong siapa dan omongannya siapa. Apa? Cukup. Dan karena kelebayannya, ngomongnya pun berapi-api, karena biasa bohong mungkin. Saya ketemu sendiri dengan Ustadz Sukino. Oke. Melebet kan? Melebet setunggal. Kemudian di Sukoharjo itu orang-orang pakai jilbab, saya lihat sendiri, jualan anjing. Melebet salah lagi pale. Oke. Nah, karena sudah ada kata-kata yang jelas bohong. Ya. Sekali lagi, karena ada kata-kata yang jelas bohong, inilah sebagai bahan pembuktian. Karena saya bicara hukum. Kemudian orang tersebut, oknum tersebut tentunya tidak kita adili sendiri. Bodoh. Karena itu memang maunya. Maunya itu tadinya yang bersangkutan atau kelompok yang bersangkutan itu supaya diserang oleh warga MTA, jadi didolimi. Karena di Indonesia ini simpati hanya ada pada orang yang didolimi. Didolimi, ditangkap pemerintah, apa-apa langsung naik simpatinya. Sempat jadi presiden. Itu kan polanya. Asal didolimi, coba. Selalu begitu. Orang Indonesia ini gampang jatuh hati sama orang tertekan, tertindas. Tapi hanya jatuh hati, tidak ngapa-ngapain juga. Harusnya ya kalau orang tertindas sih harus dibantu gitu. Tapi coba, aduh besake yo. Tapi bantu dong, ya mangke mawon. Kembali lagi persoalan semula. Kemudian dengan demikian sudah terkumpul bukti-bukti itu, kita sampaikan ini menurut hukum yang berlaku, jalur hukum yang berlaku, kita laporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, Mabespori. Nah, semua itu ada proses. Dan prosesnya tidak boleh terlalu diumumkan. Kalau terlalu diumumkan prosesnya, namanya mau ngejar maling, malingnya tahu, malingnya lari. Akhirnya malingnya tahu juga. Ya, dalam persoalan kita, akhirnya oknumnya tahu juga, karena semua saksi-saksi sudah diperiksa, semua barang bukti sudah dikumpulkan, sekarang tinggal memanggil yang bersangkutan. Yang bersangkutan panik. Wah, ini berarti ngajak perang ini. Orang lapor polisi kok ngajak perang. Ya namanya orang panik. Mulai muncul agitasi-agitasi. Kemudian serangan-serangan mulai, ngadu yang enggak orang namanya panik kok. Ini kan mau tunggu panggilan polisi nih. Udah tinggal terakhir ini bapak satu ini. Wow, udah ngomong. Emang dia udah gak ngomong apa-apa secara terbuka. Tapi mendadak kemudian panik. Terjadi Purworejo, Blora muncul lagi, dan kemarin Sidoarjo. Lah Sidoarjo yang ngapunten ya nasibnya emang deket-deket dia sih. Saya ngomong terus terang aja. Terus bagaimana? Hanya gara-gara gerakan gerpol-gerpol semacam itu, ditakut-takutin, terus kita cabut laporan. Maunya begitu.
nakut-nakuti agar kita cabut laporan. Begitu cabut laporan, salah juga. Tenan kan? Apa sing tak kandhake tenan kan? Wedi saiki nyabut laporane. Ndak bisa. Sama, kita sudah mengambil jalan hukum dan itu harus selesai menurut hukum yang berlaku. Nggak bisa, nggak ada kata ini damai atau apa. Ini bukan perang, ini jalur hukum. Hukum itu bukan perang, namanya perang itu namanya pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Itu perang, pertahanan. Enggak, ini jalur hukum. Selesai saja. Seandainya tidak terbukti pun, ya silahkan. Terbukti ya silahkan. Kita serahkan. Kita tidak minta hukumannya sekian, atau minta dipenjara atau apa. Tidak. Selesaikan menurut jalur hukum. Dan itu bukan wewenang kita. Itu wewenang aparat. Nek di apa-apa kalau aparat, ikut tanggung jawab aparat. Karena memang dia yang menjalankan undang-undang. Nah, kembali lagi. Jadi, contoh kejadian di mana Jawa Blora ya? Yang suruh teken itu pernyataan bahwa mengiyakan di Sambing Blora misalnya. Warga MTA ini dipaksa untuk teken bahwa benar MTA menghalalkan anjing. Gunanya apa? Gunanya biar menjadi bukti pembelaan dirinya orang itu. Loh kan benar gitu. Alhamdulillah Allah tolong orang itu, Allah tolong kita semua. Tetap nggak mau teken. Memang kebohongan kok diteken. Memang caranya gitu. Nanti pembelaannya dia, Pak, kami itu hanya menyampaikan suara masyarakat. Lihat masyarakat sudah tahu kalau MTA itu sesat. Nggak peduli itu salah jalan, pembelaan yang salah. Ini biar didengar sama pengacaranya atau siapapun yang di belakang dia yang tahu hukum sedikit. Yang namanya pembelaan dalam pengadilan itu fokus. Kalau kamu dituduh A, jawab A, bela A. Jangan gelambrang B, C, D, E, F, G. Dituduh membunuh, ini sebabnya karena malam-malam, cerita semua lah. Tidak begitu. Pembelaanmu kan, kamu ngomong ini enggak? Oh enggak, videonya ada. Kamu ngomong ini enggak? Oh enggak, videonya ada. Tapi masyarakat sudah tahu, terserah. Ini nanti pasti, polisi akan begitu. Terserah. Masyarakat ngomong apa, kamu ngomong gini apa ora? Ngomong Pak. Bener apa ora? Ora Pak. Ya udah, selesai. Tapi Pak, masyarakat adalah begini-begini. Biasa. Yang sering ngadepin itu namanya KPK. Orang ditangkap KPK teriak-teriak, ini serangan politik. Ya dah? Coba. Anggota DPR yang baru ditangkap KPK mesti teman-temannya ngomong ini politisasi akan meruntuhkan kami bla 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 bla, malah muncul Bustun. Bustun tahu toh perempuan-perempuannya malah muncul. Saya pernah bilang ini KPK, ini sedikit. Yang namanya KPK ini memang agak ditakuti kenapa? Penjaranya padahal sama. Penjaranya KPK itu sama kayak polisi. Penjaranya KPK itu sama kayak kejaksaan. Sama kayak LP. Sama penjaranya. Di penjaranya pun juga sama. Maksudnya makannya kayak apa dan lain sebagainya itu sama. Di hukumnya ya sama, di adilinya sama. Cuma bedanya kalau ditangkap KPK itu perempuan-perempuannya pada keluar. Jadi mendingan ditangkap polisi kan nggak ketahuan selingkuhannya. Gitu, makanya orang, waduh daripada diterima KPK, mendingan tangkap polisi aja ya. Itu, nggak tahu, memang begitu kan coba muncul. Begitu ketangkap KPK, narkotiknya keluar, mobil mewahnya terbuka semua. Ya memang harus begitu. Yang namanya koruptor tuh nggak ada yang miskin. Kalau koruptor kok miskin itu apa gitu? Kasihan, salah. Kembali lagi persoalan semula. Karena itu mereka sedang mencoba untuk membangun alibi. Itu bukan alibi, orang awam bilang alibi, tapi itu pengalihan isu, pengalihan persoalan.
Jadi antara lain saya gara-gara tadi malam sudah dapat laporan tentang misalnya yang di samping Blora itu dipaksa untuk teken mengiyakan. Kemudian yang kedua, mulai muncul ngaku-ngaku ex warga MTA. Oke? Iya bener, jangankan saya menghalalkan anjing. Waktu ngaji di mana? Di Solo. Waduh. Solo mana? Solo Kuro. Oh beda Solo Kuro sama Solo. Artinya yang ingin saya sampaikan, pasti pengakuannya ngaco. Nggak apa-apa. Kita catati aja nanti yang ngaku-ngaku ex warga MTA, biar satu grup sama si tukang bohong ini. Ikut saya laporkan, kita laporkan nggak apa-apa. Cuma sekali lagi, karena ini harus tepat-tepat juga, pihak kepolisian juga nggak mau salah. Main ambil orang, nggak taunya tidak terbukti. Kalau dikatakan tidak jalan, jalan. Hanya kan dengan banyak kasus. Kemudian satu itu. Kemudian yang kedua, juga harus dipertimbangkan menangkap ikan tapi tidak bikin airnya keruh. Ini yang saya harus sampaikan. Ini buat mereka yang sempat mengkritik, ini kok gemes, TPM nggak bisa berbuat apa-apa misalnya. Ini yang disampaikan, kami juga sampaikan saja kepada Pak Polisi. Pak Polisi saya gimana ini? Jangan sampai kita itu ambil ikan tapi airnya keruh. Lah kenapa? Kalau airnya keruh, di mana warga ada di dalam kolam itu, keblebeken kabeh ta. Jadi harus hati-hati. Kita ini melakukan penegakan hukum, bukan penegakan politis atau kampanye politik. Bapak, ini kasus besar. Mau dibesar-besarkan besar. Saya kan tadi saya kasih tahu kan, MTA itu kan besar sekali. Bikin orang ngeces. Ya toh? Kalau saya mau, besok saya panggil wartawan, ini kasus jadi besar sekali. Dan Mahendra Data jadi pahlawan MTA. Habis itu saya bilang, saya kan pahlawannya, sesok pilihlah aku. Itu bukan modelnya TPM, karena TPM itu nggak cari duit, nggak cari nama. Kalaupun dapat nama itu karena Allah, karena dikejar-kejar juga suruh masuk. Kalau saya mau coba itu, tapi saya redam. Contoh seperti kejadian Sidoarjo, kita masuk TV, saya konsultasikan dulu dengan beberapa teman-teman pimpinan redaksi koran-koran nasional dan berita-berita nasional. Sarannya, Mas tahan diri dulu. Karena satu, provokatornya tingkat kades. Sampean ini tingkat nasional. Nggak mentolo Mas, malah nanti kadesnya jadi top. Jangan-jangan malah jadi capres. Karena sampean tanggepi. Itu satu. Yang kedua, nanti akan mengundang laron. Kalau gini nih, sekarang ini zaman ini masih masa-masa politisasi nih. Jadi apa yang menarik semua ikut-ikut. Yang nggak ngerti juga nggak ngeh juga komentar. Coba lihat di TV. Wah, masalah ini. Wah, yang lain ikut komentar. Malah ada yang sampai bayar-bayar wartawan untuk ikut komentar dong. Biar dikenal, suka nebeng masalah wong. Banyak loh sekarang. Coba perhatikan di koran-koran tuh. Yang suka nebeng masalah wong. Nah itu saya, contoh kalau bapak-bapak pernah nonton ILC, kenapa saya jarang muncul? Karena saya nggak mau nebeng masalah wong. Kalau masalahku, ya aku turun. Diundang tiap hari. Tiap ILC itu saya diundang. Indonesian Lawyers Club yang di TV One. Itu selalu diundang. Tapi kalau bukan masalah saya, ngapa saya ikut? Itu kan cawe-cawe urusan wong. Ya, masalah PKS waktu itu. Nggak ikut saya. Wah, itu kan masalah wong, bukan masalahku. Kecuali kalau saya jadi advokatnya Pak Lutfi misalnya. Ya, saya turun, itu kan jadi masalah saya. Lah bukan masalah saya. Advokatnya bukan. Gitu kan? Ngapa saya turun? Nah, itu sikapnya. Kembali lagi kepada masalah itu, oleh karenanya TPM ini dalam menjalankan amanah melakukan pembelaan hukum kepada warga MTA lebih
senang banyak bekerja dan menghindari pemberitaan yang bombastis. Pada suatu saat nanti akan terberitakan kok. Nah, kami siap. Kami siap diberitakan, tetapi dengan sebuah pekerjaan yang memang sudah berlangsung. Jangan dari awal. Kalau gini, sekali lagi, kalau TPM atau saya pribadi pengen top, begitu didawuh Ustadz, ini ada kejadian, tak panggil press conference, langsung hari ini saya mau ke Blora. Wah, terus tolong di center saya mau naik mobil, terus keceklek. Malu betul loh. Tidak perlu. Saya tidak perlu jelaskan gitu. Tim lapangan sedang kerja apa. Nah kalau dijelaskan nanti malah siap lagi. Jadi pesan saya, ya seakan-akan ya lanjutkan saja kalau kalian punya pembelaan yang aneh-aneh itu. Insya Allah. Wa makaru wa makarullah. Wa makruh khairun makirin. Betul kata Ustadz. Kita serahkan pada Allah. Jalurnya memang untuk hukum. Tapi percayalah. Ini kan ada radionya. Moga-moga yang dengar. Percayalah. Dul. Kita ini nggak diem. Kalau nggak kerasa, belum. Ya. Pelan-pelan. Nanti ya kerasa dewe. Cuma yang harus kita mantapkan sekarang adalah kita juga tidak boleh membiarkan upaya dia yang bikin sporadik, bikin fitnah sana sini. Tidak apa-apa. Tetap Sidoarjo langsung tadi malam ditangani menurut hukum yang berlaku. Sudah masuk alhamdulillahirabbil alamin. Laporan polisi sudah masuk. Ya. Kemudian laporan polisi sudah masuk, kemudian visum sudah. Itu syaratnya kan harus ada visum. Karena gini, visum itu harus cepat, Pak. Ini saya kena masa kritis saudara. Kenapa visum harus cepat? Karena kalau keburu sembuh, nanti dipikir ngada-ngada. Sudah, lukanya susah dan visum dan lain sebagainya. Tetap berarti sudah resmi laporan masuk, tinggal nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman pengacara lapangan dan pihak dari MTA setempat. Itu satu. Jadi yang ingin saya yakinkan, insya Allah dari tim pengacara Muslim sepenuhnya selalu mendampingi MTA, ya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Dalam soal ini saya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Hanya saja tidak bisa dibuka. Ya, sekali lagi kalau dibuka kan kadang-kadang saya ngomong begini mungkin orang lain sudah dengar. Kalau orang lain dengar nggak apa-apa, takutnya sasarannya yang dengar gitu loh. Jadi biarkan sepi ing rame ing gawe. Kemudian kita akan terus bekerja dan ada beberapa hal mungkin nanti akan butuh bantuan warga semua. Misalnya kita akan tanyakan bersama-sama ke Polda Jawa Tengah mengenai nasib beberapa laporan. Itu nanti Ustadz akan kami usulkan. Perkenankan kami tutup ini dengan puisi. Jangan kamu berjalan di belakang saya, karena belum tentu saya bisa mampu memimpin kamu. Jangan kamu berjalan di depan saya, karena belum tentu saya mau mengikuti kamu. Tapi berjalanlah di samping saya, karena kita bisa sama-sama melihat masalah kita bersama dan menyelesaikan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau ngambil hadiah piring cantik bisa ketemu saya di belakang.